Peraturan racikan Menteri Nadiem menuai kontroversi. Permendikbud yang sedianya untuk pencegahan kekerasan seksual justru memanen kritik. Inilah paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI usai melalui uji kelayakan. Dalam paripurna inilah, anggota fraksi PKS mengajukan interupsi yang diabaikan Ketua DPR Puan Maharani. Sedianya, PKS akan melancarkan keberatan atas Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dinilai penuh muatan kontroversi. Fraksi PKS menyoroti sejumlah isi peraturan Menteri Nadiem mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Fraksi PKS menuding pemerintah abai atas pasal-pasal yang dinilai memicu kontroversi. Salah satu ayat dalam pasal 5 menyebut definisi kekerasan seksual adalah menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian pada tubuhnya korban tanpa persetujuan korban. Fraksi PKS pun meradang dan meminta agar peraturan racikan Menteri Nadiem tersebut direvisi. Peraturan ini hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar pernikahan, peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal. Berbeda dengan kekhawatiran PKS, akademisi perguruan tinggi menilai Permendikbud tersebut justru berorientasi pada pencegahan kekerasan seksual dan tidak mengandung muatan kontroversial. Sebenarnya frasa tanpa persetujuan korban yang dimaksud dalam peraturan itu adalah mengacu kepada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dan tidak ada tendensi gitu ya, secara kebahasaan tidak ada tendensi, tidak ada arti yang mengacu bahwa hal tersebut akan melegalkan perzinahan. Menjawab kegelisahan PKS dan kritikan dari pihak lain, Kemendikbud Ristek meminta agar peraturan tersebut tidak ditafsirkan di luar konteks dan parsial. Kemendikbud menegaskan peraturan menteri fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Sudah bergabung bersama kami ada Ketua MUI Kholil Nafis dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Naila Rizky. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kholil, Mbak Naila. Selamat malam Mas Abraham. Ya, saya terlebih dulu ke Pak Kholil. Pak Kholil, saya tahu bagaimana pandangan yang disampaikan ini kaitannya dengan semangatnya tidak ada yang salah. Tapi disebutkan muatannya ini bisa kebablasan. Maksudnya bisa dijabarkan? Iya, persis. Semangatnya untuk menghapus kekerasan atau saya sering menyebutnya lebih nyaman itu kejahatan ya. Karena kekerasan itu mungkin bisa konotasinya positif, bisa juga negatif meskipun didefinisikan di atas di Permendikbud itu adalah berkenaan dengan pelecehan ya. Tapi saya lebih untuk membuat kata yang menakutkan tentu adalah kejahatan seksual. Semangatnya boleh, semangatnya. Tetapi isinya mau dipahami bolak-balik gimana pun tetap di situ adalah pemahaman yang di mana kekerasan atau kejahatan pahami jahat kalau itu tanpa persetujuan. Dan itu menyalip terhadap norma pendidikan nasional kita. Bahwa kita ingin mencipta manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ketika itu mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, berarti normanya adalah norma agama. Agama apapun, kalau saya Muslim adalah sebagaimana di Majelis Ulama adalah berdasarkan Islam. Bahwa persoalan kekerasan atau kejahatan seksual itu bukan persoalan persetujuan, tapi persoalan legal dan tidak legal. Jadi kalau tidak legal, itu meskipun disetujui, itu termasuk adalah pelecehan atau termasuk ada kejahatan seksual. Bacakan satu pasal di pasal 5 ayat 2
ya pasal 5 ayat 2 di poin I ini, poin I aja. Coba dimaknai yang menurut tadi itu adalah tidak mengandung kesalahan, tidak kontroversi. Mengatakan di sini di I mengintip atau dengan melihat ban di sini, kemudian mengatakan yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Kemudian juga di situ ada yang berkenaan dengan persetujuan korban. Di situ ada berkenaan dengan mengambil, merekam, dan semua ada disebutkan di poin F juga begitu, tanpa persetujuan dengan korban. Menggugah foto tubuh dan informasi pribadi semua dikaitkan dengan tanpa persetujuan korban. Pak Kholil, jadi kalau disetujui oleh korban, mengapa frasa persetujuan ini menjadi masalah? Lagi artinya norma itu dibatasi kepada suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka berarti dianggap legal. Pun secara agama itu tidak legal umpamanya. Seperti hanya di pasal 3-nya, pasal 5 ayat 3-nya menyebutkan bahwa persetujuan korban seperti yang dimaksud pada ayat 1 ya dianggap tidak sah dalam hal korban memiliki usia belum dewasa. Berarti persoalan kedewasaan dan persoalan suka sama suka. Padahal dalam norma kita, dalam pendidikan itu adalah berkenaan dengan legal dan tidak legal, bukan suka sama suka. Ini poin menurut saya yang paling krusial di dalam Permendikbudristek ini. Baik, Pak Kholil, kita dengarkan perspektif lain dari Mbak Naila. Anda sepakat dengan itu? Saya rasa saya melihat ada beberapa kesalahpahaman dalam memaknai definisi dari kekerasan seksual. Bahwa apa yang kemudian tidak diatur di dalam Permendikbud ini, terutamanya dalam hal hubungan seks konsensual, tadi yang dikatakan sebagai suka sama suka, tidak bisa kemudian diartikan sebagai sebuah legalisasi. Legalisasi itu kan perlu ada perumusan ya, harus ada pembuatan produk undang-undang yang memang menyebutkan bahwa legalisasi, bahwa setiap perbuatan hubungan seks konsensual itu dilindungi. Nah, itu baru masuk dalam kategori legalisasi. Nah, dalam hal Permendikbudristek ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini lahir dari pengalaman korban, di mana korban tidak punya saluran untuk bisa cerita, tidak bisa mengadu kepada perguruan tinggi ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Ketika mereka tidak punya itu, lalu kemudian mereka pada tahun 2019, kawan-kawan jaringan muda, kawan-kawan penyintas dan juga korban kekerasan seksual di ranah pendidikan tinggi berkumpul dan kemudian mengirimkan surat ya kepada Bapak Menteri untuk membuat Permendikbud ini, untuk membuat aturan yang bisa mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Jadi semangatnya memang lahir untuk melindungi korban kekerasan seksual, semangatnya lahir untuk bisa memulihkan kondisi korban. Karena pada faktanya sampai saat ini kita tidak punya aturan yang secara komprehensif mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Sehingga banyak sekali korban kekerasan seksual di luar sana yang kondisinya masih sangat traumatis, yang tidak mendapatkan keadilan dan juga pemulihan. Nah, semangat Permendikbud itu di sini. Sangat disayangkan ketika kemudian ini diartikan lain, diartikan dengan legalisasi tadi. Ini benar-benar menjauhkan kepentingan korban. Jadi kita ngomongin soal korban kekerasan seksual, kita ngomongin deretan angka-angka orang-orang yang sudah mengalami kekerasan seksual, yang menderita, yang menangis setiap malam karena trauma, sementara di luar sana orang-orang ngomongin hal yang jauh berbeda dengan pengalaman dari korban. Nah, itu yang pertama, Mas Abraham. Yang kedua, kenapa konsep konsen ini penting? Karena konsep konsen ini bukan diartikan sebagai sesuatu yang lompat ya, diartikan sebagai seks bebas gitu. Kalau kita ngomongin persetujuan. Ngomongin persetujuan, jujur saya sebagai ibu, saya punya anak kecil, dari kecil saya sudah mengajarkan konsep konsen ini, persetujuan. Bahwa kalau kamu dipeluk, dicium orang lain, kamu tidak merasa nyaman, kamu boleh menolak. Nah, pentingnya itu kan, anak kecil tahu, anak-anak kita tahu bahwa kita boleh menolak
ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan kita berhak menolak itu. Kita berhak mengatakan orang lain tidak boleh menyentuh dan lain sebagainya. Nah, ini menghindarkan anak-anak kita dari kekerasan seksual maupun juga menjadi potensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Karena anak-anak jadi tahu, oh saya nggak boleh nyentuh orang lain sembarangan, saya nggak boleh mencium orang lain, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu saya rasa adalah hal yang penting yang aku rasa luput untuk diajarkan sejak anak-anak. Gitu. Baik, saya bergeser kembali ke Pak Kholil. Pak Kholil, ini menarik ya, masuk akal yang disampaikan karena tidak ada legalisasi di sana secara formal. Yang mau saya silakan. Saya mau dua hal yang mau saya jawab dari Mbak Naila. Kalau Mbak Naila itu di perspektifnya orang yang menjadi korban, saya lebih besar lagi yang menjadi korban dan sebagai anak bangsa. Coba lihat di poin L-nya ini. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Berarti kalau persetujuan berarti kita melihatnya gimana di kampus? Kan bukan hanya sama-sama setuju lalu dia gosok-gosokkan atau apa depan kampus. Apakah kita yang mohon maaf Pak Kholil, tapi kan tak lantas dengan adanya aturan itu kan tidak orang langsung tidak melakukan itu. Kan ada tata tertib, ada aturan di kampus yang juga melarang dan ada etika yang juga menjadi bagian dari hal yang dipatuhi oleh mahasiswa. Makanya kan gitu, ketika aturan lebih atas itu nanti memberikan norma, akan dipatuhi oleh kampus lebih norma, Bang Abraham. Kalau dibuka, berarti kan tergantung pada kampusnya. Kalau kampusnya mengikuti Permendikbudristek ini, membuka juga, berarti di depan kampus kan boleh dong melakukan seperti halnya yang disampaikan di sini, menyentuh, mengusap, meraba, memegang. Atau di sini disahkan kalau suka sama suka. Ini bukan masalah legalitas yang tadi ini bukan melegalkan, tapi nyatanya diperbolehkan dan tidak dianggap pelecehan dan tidak dianggap kejahatan dan tidak dianggap melawan norma dan tidak dianggap melawan terhadap tadi umumnya sistem pendidikan nasional kita. Yang kedua, kalau Mbak Naila mendidik anaknya, kamu kalau dipeluk merasa nggak nyaman, kamu meronta ya, kamu jangan mau. Kalau kami bukan begitu cara mendidiknya, kamu dipeluk siapapun yang bukan mahramnya, kamu tidak boleh. Jadi bukan karena persoalan setuju dengan orang lain. Itu konsep pendidikan di kami bedanya barangkali konsep yang itu berdasarkan persetujuan. Kami berdasarkan pada norma. Sehingga bukan pada soal dipeluk enak kamu diem aja meskipun bukan mahramnya. Kalau kami bukan, Anda jangan lakukan kalau kamu juga halal. Ini di masalah yang krusial seperti inilah persepsinya berbeda. Di sini ada berdasarkan pada individu semata, sementara kami menganggap ini norma yang harus kami tegakkan, bukan hanya persoalan yang dua mojok kan kita nggak enak. Tengah malam lewat ada orang kan biasa yang tempat yang remang-remang itu sama-sama suka. Nanti di kampus seperti itu, kampus tidak melarang. Kenapa? Karena Permendikbudristek tidak melarangnya. Apakah berarti kampus ini melanggar Permendikbudristek? Tapi saya pikir sebagai orang-orang terdidik intelektual juga, apalagi rektorat pasti tidak akan menginginkan hal itu terjadi karena mereka butuh image dan citra yang harus dijaga. Bagaimana pandangan Anda, Mbak Naila? Ya, ada dua hal juga yang saya coba untuk sampaikan. Yang pertama, kalau ngomongin soal kesusilaan di depan umum, tadi ya mempertontonkan hubungan seksual di depan umum, itu sudah diatur dalam KUHP, Pak Kholil. Mungkin bisa dicek di KUHP pasal 281, di situ sudah mengatur larangan tidak boleh melakukan tindakan asusila di depan umum. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kekhawatiran dari MUI maupun kelompok-kelompok lainnya, sebenarnya sudah ada di dalam KUHP. Itu kenapa kemudian banyak juga kasus-kasus di mana orang mempertontonkan hubungan seksual di depan umum kemudian kena pidana gitu. Itu yang pertama. Jadi sudah diatur. Jadi tidak diatur dalam Permendikbud kemudian dilegalkan karena memang sudah ada aturannya di KUHP. Nah, yang kedua ngomongin soal konsen tadi, ini membedakan antara mana yang kekerasan seksual dan yang mana yang tidak. Kekerasan seksual bisa terjadi dilakukan oleh mahram ataupun bukan mahramnya. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, bisa dilakukan oleh pasangan kepada istrinya, bisa dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Jadi ketika kita cuma mengajarkan
kamu boleh dipeluk hanya oleh mahramnya atau tidak boleh dipeluk oleh bukan mahramnya. Itu kurang. Kita harus menanamkan konsep konsen juga. Jadi siapapun yang melakukan atau mengajak melakukan aktivitas apapun tanpa persetujuan kamu berhak menolak. Itu merupakan kekerasan seksual. Anak melakukan hubungan seksual kepada orang tua secara paksaan ataupun tidak paksaan gitu ya, itu kan kekerasan seksual. Anak ada incest gitu kan. Nah, itu kekerasan seksual. Di sini yang saya rasa penting untuk bisa membedakan apa itu konsen dan kemudian dampaknya kepada bagaimana kita memahami kondisi korban kekerasan seksual. Iya, ini menarik. Bagaimana kemudian hal itu dimulai dari individu berdasarkan kesadarannya. Bukankah kemudian norma itu dibentuk oleh individu-individu yang hidup berkelompok, begitu Pak Khalil? Ya, itu yang beda. Pola pemandangan teman-teman yang pada pandangan konsen tadi aja persetujuan. Persetujuan kan sangat relatif nantinya. Sementara kita punya tujuan pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau dasarnya beriman bertakwa, tadi bicara soal undang-undang KUHP berkenaan dengan orang, berkenaan dengan kekerasan, malah dengan mengacu pada undang-undang itu tanpa persetujuannya dibuang. Menyentuh di depan umum, mengusap, meraba, itu nggak usah pakai persetujuan. Mau persetujuan mau tidak persetujuan, itu adalah kekerasan. Kalau kita berdasarkan norma beriman dan bertakwa, di sini letaknya memberikan di sini ruang terbuka, padahal membaca undang-undang lain yang sudah ditutup. Itu bertentangan apa yang dikatakan oleh Mbak Naila. Yang kedua berkenaan dengan orang tua, suami kepada istri. Di situ kan ada norma lain berkenaan dengan nyaman dan tidak nyaman. Nanti bisa saja suami meluk istrinya karena nggak nyaman dianggap kekerasan. Di situ yang berbeda antara kami dengan mereka. Dalam konsepnya hanya pada nyaman dan tidak nyaman, perasaan setuju dan tidak setuju. Di kita ada aturan norma yang tadi berdasarkan. Kami mohon maaf, waktu terbatas sangat disayangkan. Tapi prinsipnya kita menemukan ketidaksepakatan di sini. Tak apa-apa. Perbedaan itu kan menajamkan pandangan dan memperluas wawasan demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih sekali lagi waktu Anda sudah berbincang bersama kami, Pak Khalil dan juga Mbak Naila.